Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, ujuk Stambuk A1N121033, program studi pendidikan sejarah, kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sikap positif pembelajaran peserta didik. Langsung saja, mari kita beralih ke materi. 1. Pengertian sikap atau perilaku. Perilaku diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu behavior dan sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Namun, seringkali pengertian perilaku ditafsirkan secara berbeda antara satu orang dengan lainnya. Dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku belajar peserta didik. Perilaku belajar diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Pengertian belajar sendiri beragam, tergantung sudut pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan secara relatif, berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh, kemudian dari pengalaman. Menurut beberapa kelompok ahli dalam perwujudan perilaku belajar, biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. A. Kebiasaan. B. Keterampilan. C. Berpikir asosiatif. D. Berpikir kritis. Ketiga, ciri-ciri khusus perilaku belajar. Ciri-ciri khusus yang terjadi dalam menjadi karakteristik perilaku belajar adalah: A. Perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. B. Perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang bersifat positif maknanya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan. C. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang ditimbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berdaya guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi orang atau individu yang belajar. B. Motivasi belajar. Peserta didik. Pengertian motivasi belajar peserta didik, aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan unsur jiwa raga. Belajar tidak akan pernah dilakukan tanpa adanya dorongan yang kuat, baik itu dari dalam dan luar individu itu sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar seseorang adalah motivasi. Menurut Elida Prayitno, dikenal dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. A. Motivasi intrinsik. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan suatu cita-cita. B. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dimyati dan Mucyono menjelaskan bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar seperti hadiah dan hindari hukuman. 2.
Fungsi motivasi dalam belajar. Menurut Sadirman, fungsi motivasi belajar dijelaskan sebagai berikut. A. Mendorong, artinya manusia sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. B. Menentukan arah perbuatan, artinya yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan. C. Menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. 3. Unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Mengingat pentingnya motivasi sebagai pendorong kegiatan belajar, maka banyak upaya untuk menimbulkan dan membangkitkannya. Motivasi belajar pada anak, guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memotivasi anak agar dapat memaksimalkan dalam kegiatan belajar. Perhatikan siswa terhadap yang diberikan oleh guru dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti metode yang digunakan guru, media dan alat peraga, mengulang materi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dan membuat variasi belajar yang berbeda dari sebelumnya. Dapat membuat variasi belajar menurut Wemar Hamalik. Cara memotivasi siswa belajar adalah sebagai berikut. A. Kebermaknaan. B. Modeling. C. Komunikasi terbuka. D. Hubungan pengajaran dengan masa depan siswa. E. Persyarat. F. Novelty. G. Latihan dan praktik yang aktif dan bermanfaat. H. Latihan terbagi. I. Kerangi secara sistematik. C. Kemandirian belajar peserta didik, yaitu 1. Pengertian kemandirian belajar peserta didik. Belajar mandiri itu berbeda dengan belajar terstruktur. Belajar terstruktur lebih mudah dibandingkan dengan belajar mandiri. Belajar mandiri lebih sukar dan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat berikut ini dapat dipenuhi, di antaranya adanya masalah, dihargai pendapat peserta didik, peran guru, dan cara menghadapi peserta didik. Beberapa pengertian menurut para ahli berkaitan tentang kemandirian belajar peserta didik, yakni A. Haris Mujjiman mengatakan bahwa belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu kompetensi guna mengatasi sesuatu masalah, dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar secara pencapaiannya baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, sumber belajar, maupun evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pembelajaran sendiri. B. Menurut Nurhayati, kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan, kemampuan diri menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain, dan keengganan untuk dikontrol orang lain. 2. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Faktor-faktor kemandirian belajar bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungannya. Selain potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari orang tuanya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian seseorang, yaitu sebagai berikut. A. Gen atau keturunan orang tua. B. Pola asuh orang tua. C. Sistem pendidikan di sekolah. D. Sistem kehidupan di masyarakat.
Menurut Bimo Walgito, faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar adalah faktor oksigen. Oksigen adalah faktor yang berasal dari luar seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang berasal dari keluarga, misalnya keadaan orang tua, banyak anak dalam keluarga, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Faktor yang berasal dari sekolah, misalnya pendidikan serta bimbingan yang diperoleh dari sekolah. Sedangkan faktor dari masyarakat yaitu kondisi dan sikap masyarakat yang kurang memperhatikan masalah pendidikan. B. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis mencakup kondisi fisik, maka dapat disimpulkan bahwa dipengaruhi kemandirian belajar adalah faktor internal siswa itu sendiri yang terdiri dari beberapa aspek yaitu disiplin, percaya diri, motivasi, inisiatif, dan tanggung jawab. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang memiliki kemampuan belajar apabila mereka sifat percaya diri, motivasi, inisiatif, disiplin, dan tanggung jawab. Keseluruhan aspek dalam penelitian ini dapat dilihat selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 3. Ciri-ciri peserta didik mandiri anak yang mempunyai kemandirian belajar dapat. 3. Ciri-ciri peserta didik mandiri anak yang mempunyai kemandirian belajar dapat dilihat dari kegiatan belajarnya. Dia tidak pernah disuruh bila belajar dan kegiatan belajar dilaksanakan atas inisiatif dirinya sendiri. Untuk mengetahui apakah siswa mempunyai kemandirian belajar, perlu diketahui bahwa ciri-ciri kemandirian belajar. Habib Thoha membagi ciri kemandirian belajar siswa dalam belajar ada 8 jenis, yaitu A. Mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. B. Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. C. Tidak lari atau terhindar masalah. D. Memecahkan masalah dengan berpikir secara mendalam. E. Apabila menjumpai masalah, dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. F. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. G. Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. H. Bertanggung jawab atas ketindakannya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa seorang siswa yang mandiri merupakan orang yang percaya diri akan kemampuan dan memiliki prinsip dalam kehidupannya, sehingga ia akan cukup mampu melaksanakan aktivitas apapun dalam hidupnya tanpa harus bergantung kepada orang lain, khususnya mandiri dalam belajar. 4. Upaya pengembangan kemandirian anak. Menurut Fatimah, peran orang tua dalam pembentukan kemandirian anak yaitu A. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian anak. Komunikasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui karakteristik dan tingkat pengembangan anak. B. Kesempatan adalah cara orang tua untuk melatih siswa dalam menentukan pilihannya. C. Tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua juga perlu melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipilih dan dikerjakan anak. D. Konsistensi. Pembelajaran disiplin dan nilai pada anak sejak dini sangat penting dilakukan. Dan menurut Asrori, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian anak diantaranya adalah A. Melibatkan partisipasi anak dalam keluarga dilakukan dengan cara 1. Saling menghargai antar anggota keluarga. 2. Keterlibatan dalam memecahkan masalah keluarga. Dan menurut Desmita, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kemandirian
belajar siswa diantaranya: A. Proses belajar mengajar harus demokratis sehingga anak-anak akan merasa dihargai. B. Melibatkan partisipasi aktif anak didik dalam setiap pengambilan keputusan. C. Memberikan kebebasan pada anak didik untuk mengeksplorasi lingkungan. D. Tidak memberi perlakuan yang berbeda pada setiap anak didik. E. Menjalin hubungan yang baik dengan anak didik. Dan menurut Trisnawati, ada beberapa upaya meningkatkan kemandirian belajar siswa, diantaranya: A. Melibatkan siswa secara aktif. B. Memberikan kebebasan siswa menentukan pilihannya sendiri. C. Memberikan kesempatan siswa untuk memutuskan. D. Memberikan semangat siswa. Dan E. Mendorong siswa melakukan refleksi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar itu dapat dikembangkan melalui beberapa aspek. Selain dari individu itu sendiri, kemandirian dapat tercapai dengan baik apabila semua pihak dapat membantu dan memberikan kepercayaan serta kebebasan pada peserta didik untuk menggali potensinya, mendorong peserta didik untuk terlibat langsung secara aktif dalam berbagai kegiatan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi pengembangan sikap positif belajar peserta didik yang telah saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.